Hi everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Di list 5 film kali ini masih mengenai film action yang gua saranin buat kalian tonton. Sehubung di video yang kemarin gua upload banyak yang ngasih masukan mengenai film action Indonesia yang terbaik, nah kali ini gua mau bikin part keduanya. Dan kalau kalian belum nonton part yang pertama, kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Oke, gua nggak mau lama-lama, seperti biasa buat yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo klik tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi seputar film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film hasil kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang melibatkan rumah produksi Guerrilla Merah Films dan Nikkatsu. Film ini berjudul Killers. Film action Indonesia yang satu ini menceritakan tentang seseorang eksekutif muda yang berasal dari Jepang. Ia merupakan seorang pembunuh yang sering mengabadikan aksi pembunuhannya ke internet. Dan sang tokoh lain, seorang jurnalis asal Indonesia yang bernama Bayu Aditya, memiliki ambisi untuk mengungkapkan kasus politik Indonesia. Namun melihat video pembunuhan asal Jepang ini, Bayu justru mencari jejaknya untuk membunuh orang yang ia anggap jahat. Mereka terhubung berkat bantuan internet dan akhirnya memutuskan untuk bertemu. Film Killers ini diproduksi oleh Yoshinori Chiba, Timo Jahyanto beserta 4 rekan lainnya. Disutradarai oleh The Moh Brothers dan dibintangi oleh Kazuki Kitamura, Oka Antara, Luna Maya, Ersa Aurel, dan masih banyak yang lainnya. Kolaborasi pemain antara Indonesia dengan Jepang ini cukup menarik. Adegan pembunuhan yang brutal benar-benar terjadi di film ini. Akting pemeran utama sangat totalitas di film ini, mungkin ingin menunjukkan kelebihan masing-masing negaranya. Dan yang terpenting, film Killers ini berhasil membuktikan bahwa film Indonesia bisa bercita rasa internasional. Lagi-lagi sang sutradara Moh Brothers sukses memberikan suguhan yang menarik dalam setiap film-filmnya. Ending dari film ini benar-benar nggak terduga sama sekali. Pokoknya kalian harus nonton film ini. Film Killers tayang perdana pada 6 Februari 2014 dan mendapat skor sebesar 6,4 di IMDb dari 4.600 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Film kedua ini diisi dengan salah satu film bergenre laga dan mengambil setting waktu masa depan, yakni tahun 2036. Film ini berjudul Alif Lam Mim. Jakarta 2036. Begitu banyak terjadi perubahan. Negara sudah kembali damai dan bersejahtera sejak perang saudara dan pembantaian kaum radikal berakhir pada revolusi tahun 2026. Alif, Lam, dan Mim adalah 3 sahabat dari satu perguruan silat yang dibesarkan bersama di Padepokan Al-Ikhlas. Alif yang lurus dan keras dalam bersikap memilih menjadi aparat negara. Ia bertekad membasmi semua bentuk kejahatan dan mencari para pembunuh kedua orang tuanya. Yang sikapnya lebih tenang menjadi seorang jurnalis, bertujuan untuk menyebarkan kebenaran dan menjadikan dirinya mata dari rakyat. Sementara Mim, yang bijak memilih mengabdi menjadi pengajar dan menetap di padepokan. Ketiganya dipertemukan kembali setelah terjadi kekacauan pasca ledakan bom di sebuah kafe. Film Alif Lam Mim diproduksi oleh Arie Untung, disutradari oleh Anggi Umbara, dan dibintangi oleh Cornelio Suni, Abimana Arya Satya, Agus Kuncoro, Prisya Nasution, Tika Bravani, dan masih banyak yang lainnya. Film yang mengambil tema distopia dengan sentuhan futuristik terbilang baru di Indonesia dengan setting waktu tahun 2036. Ditambah cerita yang menarik dan gak mudah ditebak, ending filmnya menurut gue ini oke banget sih. Sinematografi yang sempurna ya gak kalah lah dengan film-film Hollywood. Apalagi ditambah bumbu-bumbu bela diri yang membuat penonton makin betah nonton film yang satu ini. Jadi jangan dilewat ya, masukin ke daftar tontonan kalian selama masih di rumah aja. Film Alif Lam Mim tayang perdana pada 1 Oktober 2015 dan film ini mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb dari 284 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R, remaja. Film dengan rating R artinya tayangan tersebut aman ditonton hingga usia 13 tahun ke atas. Film ketiga yaitu film yang mengangkat kisah nyata saat terjadi bom di Jakarta pada tahun 2016 lalu. Film ini berjudul 22 Menit.
Suatu pagi yang tenang di bulan Januari 2016 mendadak menjadi genting dan mencengkam setelah terjadi serangan bom di daerah Tamrin, Jakarta. Seorang polisi bernama Ardi dengan satuan kepolisian segera memburu pelaku pengeboman. Bersama seorang polisi lalu lintas bernama Firman, Ardi harus menyelamatkan warga dan mengamankan situasi. Ardi, Firman, dan segenap jajaran unit anti-terorisme mempertaruhkan nyawa demi mengamankan ibu kota dari ledakan bom tersebut. Dalam 22 menit pelaku berhasil diringkus, namun peristiwa tersebut telah mengubah hidup banyak orang. Film 22 menit ini diproduksi oleh Lexi Mere, disutradarai oleh Eugene Panji dan Mira Paramita, dibintangi oleh Aryo Bayu, Ade Firman Hakim, Ardini Rasti, Matias Mukas, dan masih banyak yang lainnya. Kebanggaan sendiri ketika mendapat dukungan penuh dari pihak kepolisian. Film berdurasi 71 menit ini memiliki nilai produksi dan penanganan aksi yang nggak main-main. Prosedur anti-terorisme ditampilkan, beberapa helikopter diterjunkan langsung, detail properti-properti lain pun solid banget di film ini. Ditambah lagi, film 22 menit ini diambil di lokasi asli dengan pengambilan gambar dilakukan tiap akhir minggu selama penggarapan film. Dan semua pemain pun telah berhasil mendalami karakter mereka dan menampilkan dengan cukup matang. Mulai dari dialog hingga gestur tubuh, semua terasa natural dan gak dibuat-buat. Film 22 menit ini tayang perdana pada 19 Juli 2018 dan film ini mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb dari 115 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R, remaja. Film dengan kategori R artinya tayangan tersebut aman ditonton hingga usia 13 tahun ke atas. Film keempat akan diisi dengan film yang mengisahkan tentang dua orang detektif dengan latar belakang dan negara yang berbeda. Film ini berjudul Java Hit. Film yang bercerita mengenai Jack yang akan membalas dendam akan kematian kakaknya yang terbunuh oleh ulah seorang pencuri perhiasan kelas kakap dunia bernama Malik. Jack bertemu dengan Sultana di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan. Dan ternyata di pesta tersebut terjadi pengeboman yang menyebabkan Sultan tewas. Jack pun menjadi tersangka di kejadian pemboman itu dan muncul seorang polisi anggota Detesmen 88 bernama Hasmin. Film Java Hit diproduksi dan disutradarai oleh Kanor Alin dan dibintangi oleh Kellan Lutz, Michael Rock, Aryo Bayu, Atika Hasyolan, Rio Dewanto, Ferdi Sulaiman, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menghabiskan biaya sekitar 15 juta US dollar. Sang sutradara Conor Alin mampu mengemas aksi-aksi memukau khas film action dengan sangat apik. Meskipun demikian, alur cerita yang disampaikan terkesan berbelit-belit sehingga sulit untuk dipahami dengan cepat. Tapi kalian patut menyaksikan kolaborasi akting menawan antara aktor asal Indonesia dengan aktor Hollywood. Apalagi kalian semua bakalan menyaksikan indahnya panorama kota Yogyakarta dan Candi Borobudur yang ditawarkan di film ini. Film Java Hit tayang perdana pada 18 April 2013 dan mendapat skor sebesar 5,1 di IMDb dari 4.600 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang mungkin ini merupakan awal kenaikan film action Indonesia. Film ini berjudul Merantau. Film Merantau ini berkisah tentang seorang persilat dari Minangkabau bernama Yuda yang merantau dari kampung halamannya. Yuda pergi ke ibu kota dengan tujuan melestarikan dan mengikuti tradisi merantau yang ia bawa dari Minangkabau. Sayangnya, ia justru terjerat dengan kasus human trafficking. Ia pun berusaha untuk selalu menyelamatkan korban penganiayaan dengan cara melawan sebagai prajurit. Disitulah adegan persilatan dan aksi bela diri terlihat. Film Merantau diproduksi oleh Aryo Sagantoro, disutradarai oleh Gareth Evan dan dibintangi oleh Iko Uwais, Siska Jessica, Christine Hakim, Doni Alamsa, Yayan Ruhian, dan masih banyak yang lainnya. Kalau ada nama Iko Uwais, pasti di pikiran kalian gak jauh-jauh dari kata silat, dan itu pasti banget menurut gua. Soal adegan fighting di film ini keren gila sih menurut gua itu. Wow, pokoknya harus nonton lah. Adegannya dibuat cepat dan begitu realistis. Pastinya jangan ragukan lagi aksi dari Iko Uwais yang pernah menjuarai pencaksilat dan merupakan murid dari perguruan tiga berantai. Dari pertengahan film sampai akhir kalian bakal dibuat kagum dan mungkin kalian bakal dibuat tahan nafas selama film berlangsung. Film Merantau tayang perdana pada 6 Agustus 2009 dan film ini mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb dari 9.800 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film ini hanya digolongkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas.
Oke, itu aja di 5 film action Indonesia terbaik kali ini. Seperti biasa, kalian bisa menambahkan list film versi kalian di kolom komentar. Dan mungkin kalau banyak yang nyaranin filmnya dan itu bagus-bagus, bisa gue bikin part ketiganya. Dan buat kalian yang mau request rekomendasi film ke gue, bisa tulis di kolom komentar film apa yang harus gue bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.